Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Oke, kalau sehat. Baiklah, sebelum mulai pelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas, silakan pimpin doanya terlebih dahulu. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita belajar, kita baca doa-doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu tentang gaya. Ada yang masih ingat contoh gaya? Gaya geser. Ya, benar. Apa lagi? Gaya magnet. Ya, apa lagi? gravitasi. Dan lain sebagainya. Oke, berarti masih ingat ya? Hari ini kita belajar yaitu tentang perubahan wujud benda. Dari kita yang kita pelajari yaitu perubahan Benda. wujud benda. Ada yang tahu apa perubahan wujud benda? Benda? Ada yang tahu di sini kelas? Nah, sekarang kalian perhatikan di dalam kelas. Ini benda apa? Meja. Ada yang tahu benda ini? Ya, benda padat. Kalau buku benda apa? Padat. Nih, ini apa? Benda apa ini? Ini ada Cair. cair. Oke.
benda cair. Gas. Gas. Nah. Ada yang tahu pengertian benda padat itu apa? Meja. Batu. Di air. Pengertian benda padat yaitu proses terjadinya benda cair menuju ke benda padat atau membeku. Nih, itu contohkan. Ketika kalian itu punya air, terus airnya kalian masukkan ke dalam kulkas, ke dalam freezer. Apa yang terjadi? Membeku. Ya, itu termasuk dengan padat. Oke. Selanjutnya itu benda cair. Ada yang tahu benda cair? Pengertiannya? Apa? Air. Yaitu proses terjadi benda cair. Prosesnya terjadi yaitu perubahan cair menuju ke padat. Contohnya seperti benda padat menuju ke cair. Contohnya seperti lilin. Ya, salah satu lilin. Ketika kalian beli es krim, apa yang terjadi? Kalian makan. Meleleh kan es krimnya? Terus kalian manaskan margarin ke kompor, kita panaskan, margarinnya akan berubah bentuk menjadi cair meleleh. Ya, itu termasuk dengan benda cair. Yang kedua gas, yaitu menguap atau gas. Contoh, ketika kalian menyemprotkan parfum, apa yang terjadi? Wangi kan, mengeluarkan kuat kan? Wangi dia kan, itu termasuk gas. Nah, belajar yang kedua yaitu siswa mampu menjelaskan contoh perubahan Kalian sudah tahu kan perubahan wujud benda yaitu ada benda padat, benda cair, benda gas. Nah, ibu mau contohkan sesuatu. Ketika kalian mencuci pakaian, itu kan Pakai saktin. ya pakai soklin. Itu kan basah kan kita pakai air. Nah, ketika kita jemurkan di luar halaman pada cuaca yang panas, apa yang terjadi? Kering. Itu akan apa? Perubahan apa? Bukan, itu perubahan gas. Itu menguap. Airnya tadi menguap menjadi kering. Mengerti? Masih semangat? Oke. Apa yang ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Jadi perubahan benda padat ini yaitu suatu proses yang terjadi perubahan padat menjadi cair. Contohnya seperti es ya, es batu kita keluarkan di ruangan yang terbuka dia akan mencair ya kan. Kalau benda cair itu seperti lilin ya kata teman tadi ya. Ya, lilin ketika kita panaskan dia akan lama-lama kan meleleh. Nah, itu disebut dengan benda cair yaitu perubahan cair. Kalau gas salah satunya seperti kita menyemprotkan parfum. Pada saat kita menyemprotkan parfum dia akan wangi kan? Itu akan proses penguapan yaitu gas. Nah, ibu mau nanya, ketika kalian beli yang makanan minuman yang bersoda kayak Sprite, nah kalian kocok-kocok, apa yang terjadi? Menguap. Itu termasuk dengan perubahan gas ya, itu salah satu yaitu perubahan gas. Nah, di sini ibu ada bawa bahan. Ini ibu membawa bahan. Kira-kira ada yang tahu nggak? Bahan yang ibu bawa ini
benda cair, gas, ya kan? Nah, di sini sebelum kalian mulai mengamati eksperimen yang kita lakukan, di sini Ibu mau membagi kelompok menjadi dua. Nah, di sini untuk anak-anak semua, untuk kelompoknya mau di Ibu yang milih, apa kalian yang memilih? Ibu yang memilih ya? Oke, baiklah Ibu memilih. Untuk barisan ini kita buat kelompok satu. Kita satukan dulu mejanya. Untuk barisan ini kita buat kelompok dua. Yuk, kita buat dulu kelompok. Kita bagi kelompok dulu. Ayo, cepat kita bagi kelompok. Kita berikan. Ayo, udah semua mejanya udah disatukan? Udah disatukan semua mejanya? Ayo, satukan mejanya. Udah? Udah? Nah, berhubung kalian udah membagi kelompok, jadi untuk membagikan alat yang kita lakukan untuk eksperimen yang kita lakukan. Adapun alat yang kita lakukan yaitu lilin, korek api, sendok, piring kecil, terus yang terakhir air. Oke? Bagikan satu kelompok satu ya. Oke, udah dapat semua alat bahannya, udah dapat. Nah, oke, halo, dengarkan dulu ya, Rita. Sebelum kalian melakukan percobaan, di sini Ibu ada tempat telepon PD yang diisi untuk kalian berindividu, tetapi kalian yang menganalisis itu berkelompok untuk mengerjakan tugasnya itu per individu. Nah, ini ya lembar kerjanya. Nanti Ibu kasih satu persatu ya. Oke, udah dapat semua? Nah, baiklah, halo, dengarkan Ibu di depan ya. Yang pertama kalian isi identitas kalian terlebih dahulu. Silakan diisi dulu identitasnya terlebih dahulu. Udah diisi semua? Udah? Oke. Baiklah, kalian siapkan piring kecil. Piring kecil disiapkan. Udah disiapkan. Lilin, disiapkan lilin. Oke, udah. Korek api. Nyalakan lilinnya pakai korek api. Udah. Peristiwa pencarian adalah daripada pencarian.
Jadi kalian coba kalian amati lilin yang kalian hidupkan untuk mengerjakan soal yang ibu tulis. Duduk kasih. Ya. Selanjutnya kalian buka dulu botol airnya. Buka dulu botol airnya. Buka dulu. Oke. Udah bisa dibuka. Lalu airnya ditaruh ke sendok. Coba taruh ke sendok. Iya, iya, iya.
kelompok 2 udah belum? Belum ya, tinggal yang belum ya. Yang kelompok yang sudah lembarnya jawabannya silakan kumpul ke depan. Untuk kelompok 1 yang sudah silakan kumpul ke depan. Untuk kelompok 2 silakan dikerjakan. Ya, udah. Udah kelompok 2 melakukan percobaan mengamati. Udah. Bentar ini ada temannya belum? Udah belum kelompok 2? Udah semua kumpulkan? Oh, udah semua kan? Perhatikan ke depan. Tadi kan ibu suruh kalian untuk mengamati perubahan wujud benda padat, benda cair, gas atau menguap. Di sini kalian udah mengerjakan soalnya. Nah, jadi setiap kelompok ibu meminta menyampaikan hasil pengamatan kalian tentang perubahan wujud benda yang kalian amati. Di sini kelompok 1 atau kelompok 2 yang ingin mencoba memaju ke depan menampilkan hasil pengamatan kalian pada perubahan wujud benda padat, benda cair, benda gas atau menguap. Satu kelompok 1 di sini. Ya, silakan. Ayu.
Ulang lagi. Dengarkan ya. Peristiwa membeku adalah perubahan benda dari cair menjadi padat. Contohnya seperti lilin yang dipanaskan selama pengamaan yang Dari hasil pengamatan kelompok 1, dia mengamati yaitu perubahan benda padat yang mana katanya ketika lilin dipanaskan dia akan mencair, terus lama-kelamaan dia akan membeku. Itu hasil pengamatan dari kelompok 1. Untuk kelompok 2 ada yang sama? Tepuk tangan untuk Mila. Jadi setelah kita mengamati perubahan wujud benda menggunakan metode eksperimen, bagaimana menurut teman-teman? Apakah menyenangkan belajar hari ini? Menyenangkan atau tidak menyenangkan? Menyenangkan. Apa sangat menyenangkan? sangat menyenangkan. Sangat benar. Nah, tepuk tangan dong untuk pelajaran kita pada hari ini. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan hasil pengamatan kalian tadi, yaitu tentang lilin. Ketika lilin kita panaskan, perubahan yang terjadi yaitu dia akan meleleh, yaitu termasuk dengan perubahan mencair. Nah, lilin yang mencair tadi kita diamkan lama-kelamaan, yang meleleh tadi dia akan membeku. Itu termasuk dengan perubahan padat atau membeku. Nah, yang terakhir yaitu tadi air ya. Air yang kita panaskan pakai sendok, lama-kelamaan dia akan menguap. Nah, itu termasuk dengan perubahan gas atau menguap. Nah, di sini Ibu mau nanya, ada yang mau menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang mencoba menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini? Ada? Mencoba menyimpulkan? Tidak ada? Baiklah, di sini yang Ibu sendiri akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulan hasil pembelajaran kita pada hari ini yaitu kita mengetahui perubahan wujud benda yang kita lakukan pada saat kita meneliti atau mengamati, yaitu perubahan benda cair, benda padat, benda gas. Contohnya seperti lilin yang kita panaskan lama-lama akan meleleh. Lelehan lilin tersebut kita diamkan lama-kelamaan dia akan membeku atau padat. Yang terakhir yaitu air yang kita panaskan lama-kelamaan dia akan menguap. Itu perubahan yang terjadi. Jadi itu aja kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk pembelajaran kita minggu depan, selanjutnya kita belajar tentang ekosistem. Untuk teman-teman boleh nanti dipelajari ya di rumah. Tepuk tangan dong untuk pembelajaran kita hari ini. Semangat kan? Semangat kan? Coba untuk semangat dulu, biar lebih semangat. Aku semangat. Oke, baiklah. Itu aja pembelajaran kita pada siang hari ini. Ibu akhiri untuk menutup pembelajaran kita. Untuk ketua kelas, Ibu minta pimpin doa terlebih dahulu. Adalah kawan-kawan, sebelum kita pulang kita baca doa dimulai.